Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Suwangi. Suwangi. Inilah ilmu hitam yang laku di Papua. Dan orang-orang yang memiliki ilmu hitam ini disebut Suwangi juga. Jangan-jangan yang hadir dalam misa ini ada Suwangi-Suwangi. Ya, tapi Suwangi pada umumnya takut uskup, takut pastor, kecuali pastor banyak dosa, mereka tidak takut. Tapi kalau pastor itu suci, Suwangi-Suwangi takut. Tapi pokoknya Suwangi itu sejauh saya tahu adalah ilmu hitam. Dan orang yang memegang ilmu hitam ini disebut Suwangi. Dan orang takut dengan Suwangi. Karena akibat daripada adanya ilmu hitam ini, manusia itu mati. Dan dikatakan Suwangi-Suwangi itu datang pada waktu malam. Datang pada waktu malam. Begitulah masih ada saja kekuatan-kekuatan magis yang menakutkan orang. Tetapi saya sangka juga di Flores sana ada kekuatan magis yang menakutkan orang. Yang barangkali dibawa di sini juga dari Homere Sika. Ya, mungkin ada. Ya, pasti Pastor Nelson, Raja Doren tahu. Ya, kekuatan-kekuatan magis. Tapi sekarang juga ada kekuatan-kekuatan magis modern yang ditakuti. Yakni para pengawur. Ini Suwangi-Suwangi modern. Lain kali suami menjadi Suwangi modern di rumah, mata merah, nah, sampai ditakuti oleh siapa? Oleh istri dan anak-anak. Dan lama-lama juga istri jadi Suwangi, anak-anak juga Suwangi-Suwangi kecil. Dan saling menakutkan. Kekuatan ini Suwangi modern sekarang, mabuk. Juga Suwangi modern main judi. Ya, saya dengar di Flores atau di sini juga mulai hidup di SP7 atau SP berapa. Mereka paling suka ada orang mati. Karena kesempatan main judi. Saat mayat ada atau peringatan 3 malam, mereka main judi. Nah, judi sudah menjadi Suwangi modern juga dan makin ditakuti. Indonesia menjadi takut dengan judi-judi. Ya, di mana-mana sekarang ada judi online lagi. Ada banyak pastor juga main judi online. Ya. Nah, kelihatan mereka pura-pura tidak punya duit, padahal ada duit karena main judi online. Judi telah menjadi juga Suwangi modern. Ya. Juga sekarang ditakuti ini kekuatan-kekuatan partai politik. Ya. Saling menakutkan antar partai politik. Apalagi dalam rangka pemilu legislatif dan presiden. Kita lihat saja kekuatan-kekuatan ini saling menghancurkan, saling merendahkan. Bahkan ada satu politisi yang sudah tua, hampir mati, masih mengatakan
Kami yang akan mengadakan people power. Ini kekuatan apa ini? Kekuatan yang menghancurkan. Ini sekarang orang terlibat dalam politik bukan untuk membawa damai, tapi akhirnya yang terjadi kehancuran. Pemilu sebenarnya adalah pesta demokrasi, tetapi telah berubah pesta setan. Karena lewat pemilu itu terjadi pertentangan di mana-mana. Dalam keluarga, yang bapak partai ini, ibu partai ini, anak-anak juga mungkin partai tertentu. Di kampung juga, kepala desa yang sebenarnya tidak boleh berpolitik ikut juga karena ya supaya masuk duit juga toh. Atau juga ASN juga, ada tentara dan polisi juga. Ya. Sehingga terjadi pertentangan. Karena apa? Kekuatan jahat yang merasuki seringkali manusia modern, suanggi modern. Pertanyaan kita, apakah kekuatan jahat ini bisa dikalahkan? Apakah suanggi ini bagi yang modern, yang tidak modern bisa dikalahkan? Bisa dikalahkan. Asal kita percaya kepada Kristus. Karena Kristus mengirim bagi kita kekuatan dahsyat, yakni Roh Kudus, yang hari ini akan diterimakan kepada 184 orang. Dan sudah kita terima juga ketika kita dipermandikan. Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil kesaksian dari Santo Yohanes Rasul. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menyembuskan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Damai sejahtera." Para murid saat itu bukan diikuti damai sejahtera. Mereka takut. Takut pada siapa? Takut pada orang Yahudi. Karena orang Yahudi punya kekuatan untuk melawan Yesus. Orang Yahudi punya kekuatan dan membunuh Yesus, kekuatan jahat mereka. Para murid takut, kunci pintu karena mereka takut. Tetapi saudara-saudara sekalian, Yesus datang dan mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kekuatan-kekuatan lain hancur akibat kedatangan Yesus dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita umat di zaman modern ini mencari damai sejahtera bukan di dalam Yesus. Di mana mereka cari damai sejahtera? Damai sejahtera yang palsu. Minum Shopee sebagai sumber damai sejahtera. Padahal
minum sopi, mata merah, mata setan. Jadi banyak setan-setan yang berkeliaran di kampung-kampung, dalam keluarga-keluarga. Seolah-olah sopi memberikan damai sejahtera. Padahal akibat daripada sopi, mati. Seringkali ada orang yang masih muda, tapi sudah kelihatan seperti 80 tahun. Karena tiada hari tanpa sopi. Tiada hari tanpa sopi. Masih umur 25 tahun, ya sudah mati. Istri juga senang dia mati. Karena dia minum sopi terus dan pukul-pukul saya. Anak-anak juga berkata, syukur papa sudah mati. Sekarang dengan dia mati, damai sejahtera ada di rumah. Dulu bukan damai sejahtera di rumah. Damai sejahtera itu dibawa oleh Yesus, bukan oleh kekuatan jahat lain. Uang juga mereka sangka dengan saya menjadi kaya pasti ada damai sejahtera. Omong kosong. Seringkali orang semakin kaya, dia semakin tidak damai. Saya sendiri saksikan. Hati tidak tenang. Apalagi kekayaan itu barangkali berdasarkan korupsi. Kita lihat saja pejabat-pejabat yang korupsi. Apakah mereka damai? Tidak, takut nanti ditangkap oleh KPK. Nah, pejabat-pejabat ini takut. Juga aparat-aparat keamanan takut. Jangan nanti diketahui oleh atasan, akhirnya dipecat. Diliputi ketakutan, tidak tenang. Disangka duit membuat kedamaian. Juga orang sangka kesenangan-kesenangan duniawi membuat damai sejahtera. Main perempuan, main laki-laki. Sudah tahu ada istri, ya cari yang baru lagi. Sehingga anak-anak bilang, ya papa sudah ada yang baru. Mana yang baru? Itu tante di sebelah, yang setiap kali lewat di muka rumah dan bersiul. Dan kami anak-anak dapat tangkap di dapur. Mama di kebun, tapi mereka bersenang-senang. Lantas anak-anak bilang, kami mencoba juga. Kelihatan senang juga dengan seks. Sehingga sekarang banyak anak muda belum kawin sudah seperti hidup dalam perkawinan. Karena enak. Karena rasa damai dalam keenakan seksual. Padahal saudara-saudari yang membawa damai sejahtera adalah Yesus. Dan demikian kita lihat para murid, kita dengarkan dalam bacaan Injil, diliputi dengan sukacita. Sukacita berasal dari Yesus. Kita perlu duit, kita perlu juga yang lain, tetapi bukan memberikan damai sejahtera yang sejati. Seringkali palsu. Orang juga sangka damai sejahtera itu lahir kalau saya banyak jabatan. Kepala desa, karena dengan jabatan itu kaya. Syukurlah kepala desa di sini tidak koruptor. Banyak kepala desa koruptor. Uang desa mereka sikat sampai bersih. Seringkali jabatan itu dianggap itu sumber kegembiraan dan sukacita. Padahal akhirnya menghancurkan. Seringkali banyak pejabat akhirnya menyesal jadi pejabat. Karena mereka jatuh dalam korupsi. Sekarang di penjara. Tapi memang damai sejahtera datang dari Yesus.
Tetapi kalau kita tidak percaya pada Yesus, damai sejahtera itu tidak datang. Mesti percaya. Betul-betul kita bersatu dengan Yesus. Bagaimana? Kita buktikan dengan berdoa. Kita buktikan dengan rajin datang ke gereja. Devosi, sembahyang rosario, beribadah kepada Bunda Maria. Supaya kita bersatu dengan Yesus. Tidak mungkin kita bersatu dengan Yesus kalau kita sementara main judi. Oh Yesus, semoga dapat joker. Oh Yesus, semoga Sophie datang lagi. Yesus hadir ketika kita, terutama kita berdoa, kita merayakan Ekaristi, kita barui kehadiran Yesus. Yesus hadir ketika kita berbuat baik, menolong orang. Yesus itu hadir. Kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Dan itu memberi damai sejahtera. Seringkali orang sangka sukacita datang dari kegagahan fisik. Damai bukan dari Yesus. Asal kita percaya, rajin ke gereja, buktikan, berdoa, merayakan Ekaristi dan sebagainya, supaya kehadiran Yesus tetap ada. Dan terlebih-lebih apa yang terjadi saat ini. Damai sejahtera kita akan alami ketika Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan Yesus mengembuskan Roh Kudus itu. Terimalah Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang itu mengalami damai sejahtera. Sebaliknya orang yang dipenuhi dengan swangi dan roh jahat mengalami ketakutan. Roh Kudus membawa damai. Terimalah Roh Kudus. Kita boleh bangga hari ini. Yesus katakan, saudara-saudari di Erom dan Jagabor, Roh Kudus diberikan kepada Anda. Bersyukurlah. Tetapi Roh Kudus itu harus dibaharui terus-menerus. Bagaimana membaharui kehadiran Roh Kudus? Dengan berdoa lagi. Dengan apa? Merayakan Ekaristi. Karena kalau tidak, yang merasuki kita bukan Roh Kudus, tapi roh-roh jahat, ilmu hitam dan sebagainya. Karena itu saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya sungguh Roh Kudus memenuhi hati kita, dan demikian kita diliputi dengan damai sejahtera dan bukan ketakutan, tapi kegembiraan dan sukacita. Semoga demikian. Amin.